Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek kami mengenai pembuatan preparat supravitas epitelium mukosa mulut. Adapun anggota kami, yang pertama saya sendiri, Afrida Khairani Manurung, yang kedua Elsa Linata Siregar, yang ketiga Putri Trinabila, yang keempat Tridor Kasitumorang, dan yang kelima Vina Andira Silain. Adapun yang akan kami bahas yang pertama itu ada tujuan, dasar teori, prosedur, pembahasan, dan simpulan. Untuk tujuan akan dijelaskan oleh Elsa Linata Siregar. Kepada Elsa, saya persilakan. Menjelaskan tujuan dari proyek kami. Dari proyek kami yang pertama yaitu membuat preparat supravital epitelum mukosa mulut dengan zat warna metilen. Yang kedua, menganalisis hasil pembuatan preparat supravital epitelium mukosa mulut. Kedua, dasar teori. Epitel adalah jaringan yang terdiri atas sel-sel yang sangat rapat tanpa adanya zat antar sel. Epitel tidak mempunyai pembuluh darah, namun semua epitel tumbuh pada jaringan ikat yang mempunyai pembuluh darah. Epitel dipisahkan dengan jaringan ikat melalui membrana basalis. Jaringan epitelium atau epithelial tissue terdapat dalam wujud lapisan-lapisan sel yang terkemas dengan rapat. Pada banyak epitelium, sel-sel tersebut dipatri menjadi satu oleh tank junction atau persambungan ketat. Permukaan bebas pada epitelium itu terpapar ke udara atau cairan. Sementara sel-sel yang berada di bagian dasar rintangan itu melekat ke suatu membran basal. Pengamatan kondisi patologis yang terjadi di dalam rongga mulut dapat dilakukan dengan membuat preparat apusan yang diperoleh dengan membuat irisan tipis dari sepotong kecil jaringan yang telah difiksasi. Kemudian dipulas, dilekatkan dalam medium dengan indeks refraksi yang sesuai di atas sebuah kaca objek, kemudian ditutup dengan suatu kaca penutup. Setelah hasil usapan ditempel pada gelas objek secara merata, kemudian direndam dalam larutan alkohol 96% untuk difiksasi. Jaringan yang telah difiksasi kemudian direhidrasi dengan cara merendam gelas objek dalam sederetan alkohol yang konsentrasinya makin menurun. Setelah itu, baru dilakukan pemulasan atau pewarnaan yang tujuannya itu untuk meningkatkan kontras alami dan untuk memperjelas berbagai unsur sel dan jaringan. Setelah dipulas, kelebihan warna dihilangkan melalui proses dehidrasi atau penarikan molekul air dari dalam jaringan, yang dilakukan dengan cara merendam gelas objek dalam deretan alkohol dengan konsentrasi yang makin meningkat. Jaringan tersebut kemudian dijernihkan dengan agen penjernih seperti silol, kloroform, benzen, dan minyak kayu sadar. Setelah dikeluarkan dari larutan penjernih, di atas irisan jaringan tersebut diberi setetes medium saji yang mempunyai indeks refraksi hampir sama dengan indeks refraksi kaca. Misalnya, Canada Balsam. Kemudian, sajian itu ditutup dengan kaca tutup dan dibiarkan mengering. Jaringan epitelium atau epithelial tissue terdapat dalam wujud lapisan-lapisan sel yang terkemas dengan rapat. Pada banyak epitelium, sel-sel tersebut dipatri menjadi satu oleh tank junction atau persambungan ketat. Permukaan bebas pada epitelium itu terpapar ke udara atau cairan. Sementara sel-sel yang berada di bagian dasar rintangan itu melekat ke suatu membran basal. Asal epitel yaitu tumbuh dari lapisan, yaitu lapisan ektodem dan endodem embrio. Walaupun ada sejumlah epitel yang berasal dari mesodem, seperti pada sistema progenital dan korteks glandula suprarenalis. Epitel yang terbentuk membran dan berasal dari mesodem ada dua, yaitu yang pertama
membatasi permukaan dalam pembuluh darah, jantung, dan pembuluh limfa. Yang kedua, mesotelium. Mesotelium ini merupakan susunan sel-sel yang membatasi rongga tubuh yang besar yang juga menutupi beberapa organ tertentu, seperti misalnya melapisi peritoneum, pleura, dan perikardium. Fungsi umum dari membran epitel. Yang pertama, proteksi atau perlindungan, karena epitel melapisi permukaan dalam dan luar tubuh. Yang kedua, absorpsi. Misalnya, epitel yang membatasi permukaan dalam usus berperan dalam proses penyerapan hasil-hasil pencernaan makanan yang bekerja secara selektif. Yang ketiga, lubrikasi. Sebagian besar saluran-saluran dalam tubuh permukaannya harus tetap basah, sehingga epitel yang menutupi harus menghasilkan cairan tertentu. Yang keempat, sekretoris. Dalam hal ini, epitel bertindak sebagai kelenjar. Yang kelima, neurosensoris, yaitu untuk sebaran sel epitelium dalam tubuh manusia, antara lain sel epitel di mulut. Epitelium. Jaringan epitelium mempunyai ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, epitelium hanya terdiri atas sel-sel yang saling berdekatan yang berbentuk pipih. Hanya ada sedikit material antar sel. Yang kedua, jaringan bersifat avaskular atau tanpa pembuluh darah. Yang ketiga, permukaan atas epitelium bebas atau terbuka bagi bagian luar tubuh atau rongga tubuh bagian dalam. Permukaan basal berada pada jaringan ikat. Yang keempat, pembelahan sel pada epitelium terjadi secara terus-menerus untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Selanjutnya ada prosedur kerja. Yang pertama itu alat dan bahan. Alat yang dipakai dalam proyek ini adalah gelas benda, gelas penutupan, sendok kecil, tisu, jarum pentul, kipas angin, botol pakon, label, alat tulis, mikroskop, kamera digital. Dan bahan yang dipakai adalah alkohol yang berukuran 70%, metin blue 0,25%, epitelium mukosa mulut. Selanjutnya itu ada untuk prosedur kerja. Prosedur kerja yang pertama itu dituangkan metilen blue yang ukuran 0,25%. Selanjutnya diteteskan di atas gelas benda. Selanjutnya pipet epitelium mukosa mulut pakai sendok steril, lalu diletakkan di atas cat warna supramental. Selanjutnya epitel mukosa mulut diletakkan dengan dua jarum pentul, terus ditetapkan secara hati-hati di atas bahan menggunakan jarum pentul. Selanjutnya gelas penutup ditambah mikroskop untuk mendapatkan hasil, dan hasilnya ini difoto. Itu ada prosedur kerja. Yang ada alat dan bahan. Yang pertama alat yang dipakai adalah gelas benda, gelas penutupan, sendok kecil, tisu, jarum pantul, kipas angin, botol pakon, label, alat tulis, mikroskop, dan kamera digital. Bahan yang dipakai alkohol yang berukuran 70%, metin blue 0,25%, epitelium mukosa mulut. Selanjutnya itu ada prosedur kerja. Prosedur kerja, 1 tetes zat warna supravital atau metin blue yang berukuran 0,25% dalam larutan garam fisiologis diteteskan di atas gelas benda yang bebas lemak dengan jarak 1,5 cm dari sebelah kiri. Dengan menggunakan pipet epitelium mukosa mulut, diambil dengan menggunakan sendok steril dan diletakkan di atas cat warna supramental tersebut. Kemudian epitel mukosa mulut yang sudah ditetapkan dengan segera diratakan dengan menggunakan 2 buah jarum pentul atau tusuk gigi gelas penutupan. Pada bagian sisi kirinya diletakkan di sebelah kiri spesimen dengan sudut 45 derajat, dan itu ditetapkan secara berhati-hati di atas bahan dengan menggunakan jarum pentul untuk penahanan atau pengatur gelas penutupan sehingga gelas penutup tepat pada spesimen tanpa adanya gelembung udara, serta gelas penutup letak sesuai dengan perapat
dengan preparat yang diamati dengan menggunakan mikroskop dengan perbesaran lemah kuat serta difoto dengan kamera digital dan dianalisis hasilnya. Yang keempat itu ada pembahasan. Next. Hasil dan analisis. Pada gambar preparat suprapital epitelium mukosa mulut, menggunakan pewarnaan methylene blue dan perbesaran 100 dikali 10. Jadi keterangan gambar yang pertama itu merupakan membran sel, yang kedua itu sitoplasma, yang ketiga itu inti sel, dan yang keempat itu sel epitel mukosa mulut. Sel epitelium terwarnai cukup baik dan warna terlihat kontraks antara inti sel dan sitoplasma. Inti sel terwarnai lebih kuat dibandingkan dengan sitoplasma. Terdapat inti sel yang keluar dari sel karena terdapat sel yang telah hancur dan intinya lepas. Next. Pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis, epitelium mukosa mulut termasuk dalam epitelium squamosa simplex atau epitel pipi selapis karena terdiri dari satu lapis sel tunggal, pipi, nukleus sentral, dan berbentuk bulat. Dalam praktikum ini, menggunakan pewarnaan methylene blue 0,25% dan NaCl 0,9%. Tujuannya agar sel tetap hidup dan tidak lisis atau krenasi. Inti sel epitel berwarna gelap dikarenakan inti sel bersifat asam, sedangkan methylene blue merupakan pewarnaan basah. Preparat ini termasuk ke dalam preparat sementara karena keawetannya bertahan beberapa jam saja dan tidak lebih dari 24 jam. Pada perbesaran 100 kali 10, inti sel dapat terlihat sangat jelas, terlihat berwarna lebih kuat yaitu lebih biru karena inti sel yang bersifat asam, sehingga lebih mudah untuk menyerap warna ketika terwarnai oleh pewarnaan basah yaitu methylene blue. Pada preparat ini masih terlihat sel yang menumpuk karena pada pembuatan sel epitel tidak terbentang dengan baik sehingga masih terdapat sel yang menumpuk. Kesimpulan, next. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, preparat sementara epitelium mukosa mulut dapat dibuat dengan metode supervital, pewarnaan methylene blue 0,25% dan larutan NaCl 0,9%. Kemudian pewarnaan supervital dengan zat pewarna methylene blue dapat mewarnai sel epitel mukosa mulut dengan kontraks sehingga dapat membedakan bagian nukleus dan bagian sel lain, seperti sitoplasma. Dalam hasil pengamatan dan analisis preparat epitelium mukosa mulut, masih terdapat kotoran sisa makanan dan masih banyak preparat yang bertumpuk-tumpuk. Kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.